rekan-rekan sejawat atas menyediakan waktunya untuk kegiatan kita hari ini, yaitu diskusi penjabaran visi dan prakarsa perubahan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu sepatah dua kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sugiono. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada Mas Ijah yang saya hormati, rekan-rekan guru SD Negeri Pangawaran 2 yang berbahagia dan yang saya hormati, dan tidak lupa bintang tamu kita Mbak Eka ya, Mbak Ika ya, CGB dari SD Babakan 2 ini. Dengan Pak Asto tadi yang berbahagia, yang saya hormati. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang digelar oleh rekan kita, yaitu Bu Nani, dengan Pak, diskusi visi dan misi ya, dan prakarsa. Dan selawat serta salam semoga dilimpah curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang ada di ruangan ini akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan ini benar-benar memang harus kita dukung bersama oleh rekan-rekan sejawat yang ada di SD Pangawaran 2 ini. Dan alhamdulillah juga untuk PP-nya ini kita sudah akrab ya, sudah kenal lebih dulu, sehingga insya Allah akan lebih kondusif. Dan saya yakin Mas Puja ini selalu dan akan membantu kita semua yang ada di sini. Karena di sini masih ada satu Mas Puja, itu Pak Sarah ya. Karena mungkin belum kebagian PP, dan dia selalu berdoa mudah-mudahan Mas Puja dan PP-nya. Demikian juga kepada Mbak Ika yang mudah-mudahan juga lancar dengan Mbak di sana. Monggo sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan, kita memang harus saling bersinergi ya, satu dengan yang lain, sehingga semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Dan kedua kali yaitu saling berkoordinasi, bisa dibuktikan pada pagi hari ini Mbak Nani telah berkoordinasi dengan baik pada rekan sejawatnya, sehingga semua bisa hadir kecuali yang tidak. Ya, karena mohon maaf Mbak Puja, mungkin ada rekan kita dua yang tidak hadir pada hari ini, yaitu Mas Adi dan Mbak Heni. Mungkin ada kegiatan lain yang lebih penting barangkali seperti itu. Kita doakan aja, mudah-mudahan kalau dia lagi kena musibah atau lagi sakit segera disembuhkan, dan manakala dia lagi punya kepentingan, mudah-mudahan kepentingannya akan dilancarkan. Dan yang ketiga yaitu berbagi ya. Berbagi banyak sekali kita konotasikan ke sana, berbagi ilmu. Namanya berbagi itu tidak hanya uang ya, berbagi ilmu, berbagi kesempatan. Dan alhamdulillah untuk di SD Pangawaran 2 ini rekan kita satu Mbak Sri Marwati sudah selesai, dan kemarin juga saya sempat menghadiri di pendopo ya, untuk gelar karya ya Pak, panen karya. Ternyata luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan itu. Terus saya
menoleh ke belakang waktu saya diklat di Solo, Mas Bujaya. Ya, selama 3 bulan kita ada Onadain di sana. Terakhir juga seperti itu. Kalau saya dulu namanya gelar karya di sana. Tapi tidak semewah kemarin. Pokoknya di Pendopo itu luar biasa sekali. Ternyata CGP ini ya, dalam guru bergerak ini memang berkreatif dan di sana bisa menggelarkan kegiatan seperti itu dengan baik dan meriah. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Sri Marwati, sangat-sangat menghargai kami sebagai sebagai bapak lah, sebagai atasan, baik kepala sekolah maupun pengawas. Sampai saya dikasih souvenir, Mas Buja. Iya, alhamdulillah. Ya, saya merasa terenyuh sekali. Ternyata rekan-rekan kita sangat-sangat menghargai para seniornya atau kepala sekolah. Mudah-mudahan hal ini akan berkelanjutan dan saya pribadi berkomitmen untuk bisa membantu semaksimal mungkin apa yang bisa saya bantu. Dan saya insya Allah akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh para CGP untuk bisa melancarkan kegiatan penjaringan semua. Dan bagi yang belum juga siap-siap, ini Mas Jamal ya dan yang lain. Kalau Pak Misra mungkin tinggal nunggu hampir pensiun Pak Misra ya. Iya, jadi seperti saya sudah lah. Ya, sudah mentok. Iya, Mas Buja saya 3 tahun lagi pensiun Mas. Tepatnya di tahun 2026 bulan 1 Agustus. Mudah-mudahan di sisa akhir tugas saya, insya Allah saya akan memberikan akan ngasihkan kenang-kenangan yang baik. Dan ini semuanya jangan sampai nanti pas saya pensiun membuat kenangan tidak baik. Oleh sebab itu sekali lagi yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Mbak Nani. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Puja sebagai BP di sini. Berikanlah yang terbaik. Tolong dibantu semua yang ada di sini. Dan buat Mbak Sarah juga ke depan sudah banyak gambaran, sudah gak bingung lagi ya. Sekarang tidak ada bahan sulit ya. Bingung tidak download saja. Ya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Manakala dalam tutur kata kami kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Yang kedua dari Bapak Puja Setiawan, dipersilakan. Bapak Puja Setiawan selaku pengajar praktik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Mawar yang 2, Bapak Ahmad Sugito. Yang saya hormati pula rekan-rekan SD Negeri Gunung Kedua, Mawar yang 2 ya, Mawar yang 2. Kemudian tamu juga ya dari Bu Ika dari SD Bapak luar biasa ya. Ini Bapak jadi ingin bercerita. Jadi CGP di kelompok saya alhamdulillah bapaknya luar biasa Pak. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut, tidak ada hal-hal yang menghalanginya seperti itu Pak. Mudah-mudahan dan bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan ataupun sesama rekan Dewan Guru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul di ruangan kelas yang tercinta ini di SD Penawar yang 2. Saya kaget ya, masuk pertama kali kaget Pak. Ini ruangannya sudah istilahnya aura tersetrum dari CGP-nya itu udah mulai tampak Pak. Gitu. Salah satunya apa ini? Ternyata ada istilahnya bahan-bahan literasi untuk dibacakan anak itu luar biasa. Jadi
ada poin tersendiri kalau menurut saya Pak. Terus terang di kelas saya juga belum seperti ini, tapi di sini luar biasa. Saya istilahnya mengapresiasi dan juga dan terima kasih juga ya di hari ini hari Senin walaupun anak-anak libur tapi Bapak Ibu luar biasa bisa meluangkan waktunya bisa rawuh di SD Pangawaring 2 dalam kegiatan pendampingan individu, khususnya di pendampingan individu ini memang setiap bulan Bapak. Jadi setiap bulan dalam jangka waktu 6 bulan, rencananya 6 bulan, setiap bulan akan dilakukan pendampingan individu untuk mengetahui respon ataupun capaian dari CGP. Kalau misal ada hal-hal yang belum jelas, nah itu nanti di pendampingan individu juga kita gali apa yang belum jelas ataupun apa yang ada yang dimasalahkan atau permasalahannya, kita cari solusi bersama seperti itu Pak. Nah, saya terima kasih ke bapak-bapak selaku kepala sekolah sudah memberikan dukungan yang luar biasa. Terus terang Pak, dukungan itu memang sangat penting. Dukungan itu sangat penting karena apa? Karena tanpa adanya dukungan dari pihak manajernya itu tidak bisa maksimal peran yang dilakukan oleh CGP. Karena apa? Karena dari manajernya juga sudah oke, pasti bawahannya juga oke. Dan mudah-mudahan tetap konsisten untuk mendukung ini Pak. Nah masalahnya ini nanti Yunani terus terang ini ada istilahnya komunitas praktisi Pak. Ya, komunitas praktisi mungkin nanti Yunani akan berbicara ataupun komunikasi dulu dengan Bapak kaitannya dengan komunitas praktisi yang ya lingkupnya bisa dalam lingkup sekolah ataupun nanti bisa juga nanti di lingkup antar dabin. Intinya ini ya ayolah bareng-bareng berbagi praktik baik supaya mungkin Bu Wati sudah paham ya, sudah tuntas istilah ngaji itu Pak ya, di CGP sudah tuntas. Dan ini untuk menumbuhkan rekan-rekan itu yang perlu PR-nya Bu Nani itu seperti itu. Karena apa? Yang namanya merawat dengan menumbuhkan itu luar biasa. Beda dengan baru merintis. Kalau merintis kan seperti Bu Nani CGP ini baru merintis. Tapi kalau sudah tuntas itu untuk merawat dan menumbuhkannya itu luar biasa. Karena perlu dukungan yang istiqomah ataupun konsisten keajegan dan inovasi-inovasi di di program tersebut. Untuk kegiatan hari ini, jadi saya saya ingin memaparkan kaitannya dengan pelaksanaan divisi dan prakasa perubahan. Jadi diskusi ini ingin dari CGP ingin istilahnya apa ya? Berbagi sosialisasi Pak, sosialisasi visinya CGP dalam 1 tahun ke depan. Nah dari visi tersebut apakah sudah sesuai belum dengan keberpihakan pada murid? Karena apa? Karena sesuai dengan tuntunan filosofi KHD bahwa kita itu betul-betul belajar memerdekakan anak. Apa potensi anak kita perlu gali. Itu tugas Dewan Guru sebagai pendidik. Tidak mungkin anak itu satu rasa, tidak. Pasti ada dampak-dampak. Contohnya anak suka potensi kaitannya dengan membaca ataupun hal-hal yang lain, itu kita harus gali Bapak. Jadi ini nanti tujuannya Bu Nani ingin menjabarkan visi dan prakasa perubahan yang ada di SD Pangawaring 2. Apakah sudah keberpihakan belum? Kalau semisal ini makanya Bapak Ibu mohon saran dan masukan tanggapan yang membangun seperti itu. Nanti apa yang dipaparkan oleh Bu Nani silakan, waktunya kurang lebih ya 1 jam udah selesai ya Bu Nani. Gitu. Seperti itu dari saya. Nanti saya tambahkan setelah Bu Nani selesai nanti dari pemaparan dari saya. Untuk waktunya monggo Bu Nani langsung saja. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum mulai, ada anak pergi dengan ibunya jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan kami menyapa semuanya. Selamat pagi untuk para hadirin. Selamat pagi. Di pinggir jalan ada penjual duren. Cakep. Masak cumi dicampur nasi. Cakep. Kepala sekolah dan PP yang paling keren. Wow. Izinkan saya
saya memulai presentasi. Tujuan diskusi pada hari ini yang akan kita laksanakan yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus menerapkan pembelajaran berpihak pada murid, yaitu menuntun, ya, menuntun anak dengan memberikan kebebasan, namun sebagai pamong juga membawa anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak. Dengan peran kita sebagai pendidik adalah pendidikan dan pengajaran yang dilakukan untuk siswa harus berorientasi pada siswa. Siswa bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk guru berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan beberapa prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu ada terdiri dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya di sekolah. Sedangkan pelajar Indonesia itu sendiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu beriman bersakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita saksikan ada sedikit video yang akan saya tampilkan. Nanti nyusul nanti bisa videonya di dulu nggak apa-apa, coba mohon maaf, ada kesalahan teknis. Di laptop saya bisa diputar, tapi nggak begitu masuk ke laptopnya Pak Jamal, jadi nggak bisa diputar. Langsung saja. Yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai visi. Apa sih itu visi? Menurut Bapak Ibu, menurut pemikiran Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menjawab apa itu visi?
Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin akan terwujud di masa depan. Ya, itu menurut Pak Mitra ya, visi, Mas. Ya. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada sebuah kanvas yang masih kosong. Ada juga visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Ada juga visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan seperti yang tadi diungkapkan oleh Bapak Isram Susilo. Lanjut. Pengembangan visi yang jelas tentang keadaan di masa depan akan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Nah, bagi seorang guru, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting. Sehingga setiap guru hendaknya memiliki gambaran seperti apa sih murid kita di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, berikut merumuskan kalimat penumpang cita-cita untuk murid yang akan datang bisa dituliskan di sticky note yang sudah saya bagikan di bawah Pak. Yang pertama dulu, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik yang seperti apa? Kita memimpikan murid yang seperti apa sih untuk masa depannya? Monggo. Mungkin yang sudah boleh langsung dipasangkan. Silakan. Kita memilih murid-murid yang seperti apakah? Mungkin terampil, berkarakter, cerdas, pintar, berakhlak mulia, bertanggung jawab, atau mungkin yang lainnya. Satu sticky note, satu jawaban ya. Biar banyak. Halo Pak Jamal. Ada salah nempel kita. Bali, Pak Jamal Bali nulisnya. Ya nggak bisa. Oh, ganti. Karena kebalik nggak bisa ditempel Pak. Satu lagi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita percaya murid kita itu seperti apa? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Monggo yang sudah boleh dituliskan, boleh ditempelkan. Mungkin saya mereka sudah memiliki karakter, potensi atau dapat bersaing dengan yang lain seperti itu. Sudah lancar
Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Apa yang kita utamakan di sekolah? Misalnya mungkin kepedulian, disiplin, atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kejujuran juga bisa. Kebiasaan berkarakter bagi siswa. Ayo busana diisi dong. Yuk, yang cepat. Yang pertama dapat hadiah. Boleh jalan-jalan ke Penggolo. Jalan-jalan ke Penggolo. Ke promo. Yang kalah sama Pak KS-nya Bu Sarah. Kampung Sugara. Kampung Sugara. Penggolo suka apa? Gini aku ngomong. Tentunya cuma bayarin silaturahmi. Ya itu maksudnya kita jalan-jalan Pak Kepala Sekolah yang memfasilitasi. Ayo mana di sini? Terus kalau tuh repot kan, berbalik. Kalau jika kita perempuan. Lanjut Mas. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nah, murid-murid sekolah kita itu menyadari apa? Mungkin pembelajaran dilakukan guru bermanfaat bagi kehidupannya di akan datang, atau pembiasaan karakter baik yang ditujukan guru sangat bermanfaat untuk sehari-hari. Ngomong nggak? Sudah. Pengalaman dulu itu busana gimana? Ini Mbak. Apapun tulisannya bakal disalah tidak masalah. Iya, apa aja bebas. Yang penting sesuai dengan koridor. Jadi merdeka. Lanjut Mas. Ke pertanyaan yang kelima. Kita warga di sekolah ini Pak lebih gede, tolong nyelotin kali. Nyampe nyuruh. Dilajaran apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Untuk apa sih kita meyakini di sekolah kita? Mungkin melakukan perubahan atau melakukan pengembangan atau mewujudkan pelajar profil Pancasilanya. Bisa seperti itu. Mbak, langsung Mbak. Kesalip Bapak Kepala. Kok aja ya? Tidak berlaku Mbak. Kalau bisa lagi aku sekarang sampai Pak Ustaz. Nanti kan tes apa gitu. Saya Pak. Kampung Sugara. Ayo mantap. Apa sih ini? Lanjut Mbak. Lanjut boleh Mas. Yang terakhir, nggak kelihatan ya Mas. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Di tulisannya gede. Burung. Saya dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Aku bisa tulis dikit ini ya. Oke, karakter itu penting atau utama. Kedisiplinan utama, paling utama. Kenapa mau bapaknya kajun? Mau disalahin dia Pak? Musik kepasin yang aku bilang. Nggak apa-apa namanya baliknya nggak apa-apa Pak. Masih bisa, asal masih bisa. Selama miring. Ya tadi posisi ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari yang kita memimpikan murid-murid ya. Di sini ada yang selamat, ada yang bahagia, aktif, kreatif, beriman dan bertakwa, sopan santun, ada terampil dan berakhlak mulia, ada kreatif, mandiri, berkarya, cerdas dan berakhlak mulia, disiplin dan patuh. Itu harapan atau cita-cita kita untuk murid-murid kita ke depannya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, di sini ada yang menuliskan kertas kosong, ada yang berpotensi, disiplin, saling menghormati, ada juga aset masa depan seorang guru, ada aset negara yang perlu kita kembangkan, ada juga yang menjawab murid adalah aset negara, murid berperan sebagai objek, dan ada juga murid dapat bersaing dalam berprestasi. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ada yang mengutamakan kebutuhan siswa, ada yang disiplin waktu, ada juga kedisiplinan dan kejujuran. Siswa yang disiplin, keberpihakan pada murid, jujur, pembiasaan karakter, jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sangat membutuhkannya ilmu, itu ya harusnya mungkin ya. Mungkin iya, mana di korupsi itu kurang apa? Yang kedua, pembiasaan karakter untuk kegiatan sehari-hari, kebiasaan berbuat yang baik, berlaku sopan sangat penting dilakukan di mana saja dan kapan saja, bersikap baik dan bertutur kata yang sopan, guru itu digugu dan ditiru. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bergotong royong ke arah lebih baik, pengembangan bagi semuanya. Terus satu pertemanan gitu, baik kan? Pelatihan mana kamu ya Pak? Untuk mewujudkan profil Pancasila, mewujudkan kepancasilaan, untuk mewujudkan kecerdasan siswa-siswi sekolah yang baik yang memenuhi segala kebutuhan siswanya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kejujuran diutamakan, karakter paling utama, disiplin. Untuk mewujudkan apa yang kita inginkan harus kerjasama dengan semua pihak. Kolaborasi dengan warga sangat penting. Mendidik itu hal dasar untuk mewujudkan siswa kebahagiaan dan keselamatan. Dan yang terakhir, ini katanya miring juga Pak ya? Miring. Yang terakhir, karakter dan jiwa patriotisme sangat penting bagi siswa. Nah, ini perumusan atau
perumusan dari kalimat rumpang ya. Kalimat rumpang tentang cita-cita murid. Nah, dari kalimat-kalimat rumpang ini sebetulnya dapat kita susun menjadi sebuah visi. Nah, mari saya tunjukkan visi dari SD Negeri Pangawaren 02. Nih, visi dari SD Negeri Pangawaren 02 yaitu terciptanya manusia yang iman, takwa, cerdas, terampil, berprestasi, berkarakter, dan berbudaya. Itu merupakan visi yang sudah ada sejak lama gitu, Sarah? Sudah lama sekali ya. Dari bapak kepala dari zamannya aku pertama kali kesini ini udah ya. Ini sudah ada dari zaman pertama saya kesini, Mas. Pak, dari 2011 visinya ini sampai sekarang masih ada. Nah, itu visi sekolah kita. Nah, berikutnya ini visi yang saya ambil atau saya rumuskan. Impian saya tentang siswa di masa yang akan datang, yaitu menciptakan peserta didik yang cerdas, terampil, berbudaya, dan berakhlak. Lanjut. Nah, visi dari prakarsa perubahan itu yaitu berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian siswa SD Negeri Pangawaren 02 dalam memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar sekolah melalui pembelajaran. Lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras atau searah dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut Bapak Ibu, sudah selaras apa belum? Sudah selaras. Sudah selaras, ya. Yang kedua, atau adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Sepertinya ada mungkin ya. Ada ya. Menciptakan peserta didik yang cerdas itu kan pertamanya menciptakan peserta didik yang berakhlak, cerdas, terampil. Berakhlaknya apa? Lebih baiknya di depan atau gimana gitu, Pak? Ya, direvisi. Tadi net selaras kan sudah selaras nih, tapi harus ada sedikit penambahan. Nah, berarti mungkin di sini, monggo Mbak, mau ada ditambahkan atau mungkin bukan terciptanya. Tadi ada saran dari Pak Uja, mungkin terwujudnya atau mewujudkan gimana ya? Gimana? Kalau terwujudnya itu kan gambaran kita cakup bicara. Kalau ciptanya ya cipta itu kan belum tentu berhasil. Cuma kalau visi kan pengennya kita supaya diwujudkan. Mewujudkan atau terwujudnya? Mewujudkan. Terwujudnya, Mas. Terciptanya dan terwujudnya. Terwujudnya ya Pak ya. Iya, terwujudnya. Ya, saya tahu. Laptopnya loading. Maklum. Itu bisa diedit kok Mas. Bisa. Berapa kita Mas? Terwujudnya peserta didik yang mana dulu? Mau langsung cerdas atau berakhlak dulu? Terwujudnya peserta didik berakhlak, Yang berakhlak, cerdas, terampil, dan berbudaya. ya. Kalau diganti Mas, Cerdasnya endingnya terakhir Bu, lebih bagus. cerdasnya yang terakhir. Ya, endingnya terakhir. Jadi kan setelah terakhir berbudaya langsung untuk menunjukkan Cerdas, berarti seluruhnya peserta didik yang berakhlak, Ini cerdas lah. ya cerdas atau ya boleh. terampil, berbudaya, dan cerdas. Cerdasnya dihapus. Cerdasnya dihapus di paling belakang. Ya supaya kan sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah Terampil, badannya. berbudaya, dan
berbudaya kan udah ada mas. Mesin dede. Enggak, di berbudaya itu dikasih cerdas ya. Tadi. Nah, dikasih cerdas. Nah, dan Begini, terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berbudaya, terampil, dan cerdas. Iya. Berarti setuju seperti ini, Bapak Kepala? Ya, Pak. Iya. Terus. Berprestasi kayaknya masuk. Lebih mencakup prestasi begitu. Kalau cerdas itu kan cakupannya hanya ke kognitif ya. Berarti Berbudaya, terampil, dan berprestasi. Ya, kalau berprestasi kan cakupannya bisa psikomotorik, bisa pintar ya cerdas gimana terus ya. Terampil dan Afektif. berprestasi. Iya, prestasi kan afektif. prestasi berprestasi. Iya. Berakhlak itu dalam itu kan lagi dari Akhlak, berbudaya, terampil. Akhlak itu kan udah ke karakternya. Iya ke karakternya dulu, nanti langsung baru ke Berbudaya, terampil, dan berprestasi. Ini clear? Deal? Pak? Ya, ya udah. Gimana Pak? Pak Puja? Budaya terus terampil dia memang jadi kan kita akalnya dulu setelah Iya. terus kan budaya Iya. kearifan lokal ini apa di sini. Nah terus kita tingkatkan dengan adanya suatu keterampilan dan dari keterampilan itu menunjukkan hasil ke Prestasi terakhirnya. Iya. Sip, Yes, ya. Terima kasih. Lanjut Mas. Ada ganti itu nanti di sana Pak Ustaz. Sebenarnya Enggak di ini nggak apa-apa kayak gitu aja nggak apa-apa. biar ada keterangan. Nah, dari tadi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan. Misalnya dengan beberapa contoh perilaku yang konkret. Ya. Misalnya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Itu bagi guru. Dan untuk orang tua mungkin mendampingi anak belajar. Terus yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Itu rincian sikap dan perilaku murid dan kepala. Lanjut, Mas. Nah, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Tadi kan sudah kita jabarkan yang awal, ya. Di sini ada saling menghormati dan menghargai, saling mendukung antar guru, kepala sekolah serta wali murid, disiplin dan bertanggung jawab atas perannya, memiliki kompetensi untuk berkembang. Guru dan kepala sekolah memberikan keteladanan kepada murid. Guru dan kepala sekolah senantiasa mengembangkan diri. Wali murid dan guru berkolaborasi untuk kemajuan sekolah, dan pihak sekolah dan wali murid selalu berkomunikasi tentang kegiatan dan perkembangan murid. Lanjut, Mas. Lanjut. Lanjut. Saya maklumi. Nah, pendapat peserta terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi. Yang pertama, apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Misalnya apa? Ini kan visinya kan yang terwujudnya peserta didik yang berakhlak. Nah, supaya berakhlak itu kita pelaksanaannya bagaimana untuk mencapai visi itu, yang dilakukan perubahannya apa kira-kira, misalkan contoh sebelum masuk bersalaman ya menumbuhkan budaya positif. Iya. ya, dengan cara eksekusinya apa paling itu Bu. Mungkin pembiasaan sholat duha seperti itu ya. Yang penting kebiasaan sholat Tuhan musolanya udah ada nggak masalah Ya. ya. Hafalan apa pembacaan Asmaul Husna, Ya. terus hafalan surat pendek, ini seperti itu. Ucapan salam. Iya. Nah, terus yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasinya grup WA. Nah. Contohnya Contoh pelaksanaannya?
tadi misalkan Bu Nani kaitannya ini Pak yang komunitas praktisi nomor santai hari Sabtu. Nah itu kan bisa sebagai apa yang membutuhkan sekolah itu hal-hal yang apa namanya yang ada suatu Melibatkan gambaran yang itu apa saja itu bisa juga Bu Nani yang komunitas praktisi. KKG mungkin KKG nggak harus tingkat kecamatan ya, KKG tingkat sekolah. ngobrol santai yang salah. Paling murid kan masuk jurusan grup WA. Kita boleh murid. Pada saat kita akan kita selalu berkomunikasi dengan wali sekolah atau wali murid. Terus selalu mendukung kegiatan sekolah yang bertujuan untuk kemajuan sekolah ya. Lanjut Mas. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Tadi seperti pengelaksan pembiasaan sholat duha, terus pembiasaan hafalan doa-doa pendek dan asmaul husna, pertemuan dengan wali murid, itu minim. Terus kegiatan literasi, mengadakan infak pada hari Jumat, dan pembelajaran yang inovatif. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, rancangan waktunya. Tadi kalau sholat duha biasanya kan kemarin saat hanya dijadwalkan hanya saat ada jadwal agama. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi ke guru agama dulu, mau dirubah setiap hari ada, setiap kelas atau gimana kan gitu. Terus hafalan asmaul husna sama surat-surat pendek biasanya setiap pagi sebelum pembelajaran. Terus literasi dilaksanakan setiap hari, biasanya awal pembelajaran juga. Nah kalau infak kan biasanya diadakan seminggu sekali setiap hari Jumat. Nah pertemuan wali murid ini dilaksanakan minimal 1 tahun 4 kali. Ada kan? Ya, ada ya. Malah kadang lebih dari 4 kali ya kita. Terus kegiatan mengikuti pelatihan minimal 1 tahun sekali itu diikuti. Mungkin seminar, webinar atau pelatihan dilakukan lagi. Terus guru mengikuti KKG minimal 1 bulan 1 kali. Biasanya kan ada sebulan sekali KKG guru kelas, ada KKG seni, KKG guru olahraga. Terus kolaborasi dengan rekan guru minimal 2 minggu 1 kali. Nah ini tuh ini baru rancangan saya. Ada 2 buah rancangan. Yang pertama itu ada Koguro, komunitas guru SD Loro. Itu cakupannya Dabil, karena kebetulan saya SD Bangawaren Loro, SD Bangawaren 2, Mbak Anggres SD Tayem 2, dan Mbak Ika SD Babangan 2. Kita sama-sama dari SD belakangnya 2. Jadi kemarin itu kita bikin baru merintis sih Mbak, komunitas praktisi untuk kayak minimal mengadakan kegiatan antar SD itu baru ini. Terus sama satu lagi baru mau merancang Prosit itu ngobrol santai tiap Sabtu. Itu mungkin dilaksanakan nanti 2 minggu 1 kali. Ya mungkin untuk merefleksikan kegiatan selama kegiatan kita yang sudah kita jalani, atau ya ngobrol-ngobrol santai, saling tukar pikiran, tukar ide. Mbak Wati, Bu Wati, kita kan sudah punya yang sudah lulus sudah lebih berpengalaman Mbak. Lanjut Mas. Nah, kesimpulan hasil dari diskusi itu, menyusun visi sekolah itu perlu menganalisis kebutuhan murid agar visi yang disusun dapat mewujudkan murid yang dicita-citakan. Membuat program sekolah harus melibatkan seluruh warga sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Lanjut. Nah, guru itu bisa diibaratkan seperti filosofi teko. Tahu teko? Tahu. Nah, wadah air. Teko itu kan bisa diisi, bisa mengisi, ya? Jadi bisa diisi, bisa mengisi. Nah, guru yang baik itu adalah yang tidak merasa puas dengan kemampuannya saat ini, namun terus dan terus menimba ilmu yang baru dimanapun dan kapanpun.
Nah, seorang guru harus bisa menjadi teko, seperti teko, yaitu mau menerima masukan dari orang lain, namun juga harus mau selalu memberi, berbagi dengan orang lain di sekitarnya. Nah, alhamdulillah, hari Sabtu bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Seperti Badan saya. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Bu Nani yang sudah memaparkan ya visi misi CGP, visi Prakasa Perubahan CGP ya. Bapak Ibu sudah ada gambaran belum? Sudah ada gambaran ya. Jadi setelah saya mengamati, melihat dan lain sebagainya, bahwa visi itu ya, visi sekolah dengan visi CGP mudah-mudahan itu harus bisa jalan bersamaan ya, jalan bersamaan. Kalau semisal tadi visi sekolahnya misalkan masih ada perlu perubahan, mungkin karena merubah visi sekolah itu jadi harus ada mungkin maaf ya Pak, ada SK tim pengembang nih Pak, SK tim pengembang. Jadi silakan, jadi supaya jalannya itu bersamaan beriringan. Tadi luar biasa dari visi CGP itu sudah kita ada masukan bahwa visinya CGP terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berbudaya, terampil dan berprestasi. Mudah-mudahan dari visi itu digambarkan dengan langkah-langkah konkret yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Nani. Nah, pesan saya bahwa langkah konkret itu jangan kita sudah melaksanakan tapi dokumennya belum terdokumentasikan. Mohon maaf. Jadi kita itu berusaha ya, ataupun ini setelah kita melakukan kegiatan, contohnya seperti ini, kegiatan sosialisasi visi dan prakasa perubahan. Nah, itu pastinya nanti ada dokumentasi daftar hadir, kemudian berita acara, kemudian notulen. Nah, itu hal-hal yang sepele tapi luar biasa. Untuk apa? Untuk mengetahui tindak lanjut ke depannya Bapak. Itu mudah-mudahan nanti di langkah konkretnya yang tadi itu, contohnya tadi saya baca ya, misalkan kebiasaan sholat duha ya, kebiasaan sholat duha ataupun asmaul husna. Nah, itu kalau bisa ada kartu kontrolnya tuh ya, misalkan kerjasama kartu kontrol. Contohnya misalkan murid kelas 3 ya sudah menghafal surat At-Kausar, kemudian surat ini duha ya. Nah, itu bisa juga silakan. Itu supaya ada gambarannya sehingga nanti di kelas 6 itu anak-anak sudah paham apa namanya, kan biasanya ada baca tulis ya Pak ya. Oh, ini ternyata anak yang dulu itu kan dilihat dari kartu kontrolnya kelas 3, 4, 5. Oh, ternyata di kelas 6 itu sudah bisa semua. Kan untuk mengatesnya juga kan lebih mudah seperti itu. Itu Bapak. Kemudian satu lagi, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi memang Bapak itu luar biasa. Jadi di kepala sekolah Dindamping di sini sudah ada CGP, sudah ada GP1 dan CGP-nya ini 2. Itu akan berpengaruh terhadap rapor mutu Bapak. Jadi rapor mutu yang ada di sekolah nanti bisa ada nilai positifnya Pak. Jadi sangat beruntung Bapak di sini. Tinggal monggo dari Bapak sebagai manajer untuk mendukung ataupun supaya apa namanya, oh mana sih peran CGP ada apa tidak, silakan Bapak sebagai di sini sebagai manajernya bisa untuk memacu dan merespon hal-hal yang positif seperti itu Pak. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila pada saat penyampaian dari visi misinya Bu Nani ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya juga sebagai pengajar praktiknya CGP-nya Bu Nani, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, karena saya itu manusia biasa yang berlutut dari kesalahan. Saya akhiri dan saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada staf
sekolah di SD Negeri Pengawal 2 yang sudah mensupport luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di penghujung kegiatan pada hari ini. Jadi untuk menutup kegiatan hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.